Berkata Ibnu Jauzi, intaha ilahi ilmul madhab wa kanat lahu tasanif al-kathira fil usul wal furu'. Ilmu madhab Imam Ahmad berhenti puncaknya, yang paling menguasai yaitu apa? Abu Ya'la Ibnu Farra, pengarang buku ini. Dan beliau menulis buku yang sangat banyak. Buku terkait dengan tawakal, terkait dengan takwil yang batil, terkait dengan ahkam bagaimana kita taat kepada pemimpin, juga al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan dari sekian banyak buku-buku tulisan beliau yang sangat banyak, di antaranya ada buku beliau yang berjudul At-Tib, ilmu pengobatan. Ini salah satu buku dari sekian puluhan buku beliau, bahkan lebih dari 100 buku yang beliau tulis, yang sangat banyak dituliskan di sini di antara judul-judul buku beliau. Dan salah satunya yang ada di hadapan kita adalah karangan beliau terkait dengan ilmu pengobatan. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Termasuk adab seorang penuntut ilmu, sebelum kita membaca satu buku, kita mengenal siapa sih penulis buku ini. Karena mereka menulis buku ini nggak seperti di zaman kita asal fotokopi, asal memperbanyak. Anda lihat, termasuk tanda-tanda hari kiamat, banyak-banyakan masjid, banyak-banyakan buku, tapi apa? Sedikit sekali orang yang beramal, sedikit sekali orang yang sholat. Keberkahan itu seperti orang di masa silam. Buku sedikit, mesin fotokopi nggak ada. Dulu kalau dijuluki an-nasikh, yaitu mesin fotokopi di masa silam, adalah manusia menulis buku dari awal sampai akhir seperti buku aslinya. Dan dengan keterbatasan yang ada, justru keberkahan pada mereka. Kenapa? Allah melihat perjuangan mereka. Anda lihat di zaman kita sekarang, kalau kajian, nunggu flyer nyebar. Kalau kajian, kemudian harus disediakan tempatnya, harus ber-AC, harus nyaman, ada speakernya. Zaman dahulu jangan bayangin, gak ada flyer. Tapi seorang alim, sampai ada yang muridnya, bukan murid kayak kajian kayak gini, tematik, tapi kayak mondok, yang hadir sampai 30.000 manusia. Dari segala penjuru dunia, gak pakai mikrofon. Jadi yang duduk paling depan itu yang paling awal, antri paling awal, cepet-cepetan. Fa subhanallah, kemudian kalau gurunya mengajarkan, yang di depan berarti dia beruntung dengar suara gurunya. Qala hadatsana fulan, qala fulan, dicatat. Yang belakang yang gak dapat tempat paling dekat dengan gurunya, apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil catatan setelah kajiannya selesai. Coba, itu perjuangan justru seperti orang di masa silam. Kenapa? Semakin mereka niat, semakin kuat mendatangi majelis-majelis ilmu, disitulah keberkahan. Di zaman sekarang, gampang, gak usah dicatat kajiannya ustadznya. Nanti juga fotokopi punya teman bisa. Sekarang pakai karpet. Kalau ada kajian gak pakai AC, males datang. Wah, ini alhamdulillah. Bahkan mereka dulu di bawah terik matahari. Kan datang dari kisah, ada seorang alim ulama ahlul hadis menyampaikan hadis, dia pakai kursi, pakai tempat teduhan, dan muridnya dia ada di hadapannya di lantai, mereka muridnya pada kena panas. Imam Ahmad mendengarkan hal ini, kisah ini, Imam Ahmad tidak bisa tidur selama 2 malam. Akhirnya Imam Ahmad mencari muhaddits, orang yang menyampaikan hadis tadi, dicari rumahnya, diketok pintunya. Apa kata Imam Ahmad? Aku mendengar kau 2 hari lalu menyampaikan hadis dan kau di atas tempat yang tinggi seperti kursi, dan kau di bawah teduhan, sedang muridmu di bawah terik matahari. Apa bedanya dirimu dan muridmu? Subhanallah. Sampai segitunya Imam Ahmad. Juga tawadhu, rendah hatinya. Dia nggak mau tempatnya lebih tinggi, dia nggak mau tempatnya lebih teduh. Perjuangan guru dan muridnya sama. Disinilah nilai-nilai keberkahan ilmu. Bagaimana murid menghargai gurunya, coba. Zaman sekarang, bagaimana murid mencari aib gurunya. Zaman sekarang memang zaman fitnah. Kita berada di puncak zaman, senikmat-nikmat zaman. Di zamannya Fir'aun nggak ada YouTube, ya, nggak ada spring bed, nggak ada kulkas, nggak ada pesawat, nggak pernah. Kita sudah merasakan semuanya. Sekali lagi, luruskan niat dan tingkatkan kesabaran untuk kita mendapatkan ilmu. Ini di awal. Kemudian juga kitab-kitab Al-Hanabilah yang bermadhab Imam Ahmad, banyak sekali juga yang menulis buku tentang penyakit. Jadi ini secara tidak langsung membantah orang yang mengatakan ilmu pengobatan referensinya nggak jelas, kedokteran Arab. Padahal yang nulis para ulama. Ini yang nulis ini bukan sembarangan, ahli hadis. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, kenapa sih Ustadz bicara ilmu pengobatan? Serahkan pada dokter. Bayangkan, yang nulis buku ilmu kedokteran siapa? Para ulama. Mereka jauh dari makan uang haram, jauh dari perzinahan, jauh dari kemunafikan. Mereka nggak berbuat maksiat sebagaimana layaknya manusia yang lainnya berbuat maksiat. Mereka menulis buku ini bukan untuk hoax, bukan untuk mencari kekayaan, tapi lillah. Dan mereka menulis buku-buku ini, siapa penulisnya? Jauh dari penyembahan berhala. Nggak seperti orang-orang yang merumuskan ilmu pengobatan. Mereka ada yang nyembah berhala, ada yang makan babi, ada yang hobinya berzina. Dan orang-orang yang menulis buku ini lebih dekat kepada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.